pendapat Bapak Ibu dalam hal ini tentang kegiatan kelas daring yang Bapak Ibu jalankan selama ini gimana? Ekstra perlu energi berlipat kali dibandingkan tatap muka. Jadi dalam konteks kalimat ini saya memahami adalah ternyata kelas daring itu jauh lebih berat, jauh lebih menguras energi dibandingkan kelas tatap muka. Itu ya. Kedua, PJJ lebih banyak menghabiskan waktu. Nah, ini mungkin tadi menjelaskan ya dari energi tadi ya, dari sisi persiapan waktu, persiapan maksudnya untuk mempersiapkan materi di sini ya. Tidak hanya mempersiapkan materi, tapi juga teknologinya mungkin. Nah, di sini kita bisa melihat banyak kesulitan dalam proses pembelajaran terhadap anak. Belum bisa menikmati keadaan ini, ya, belum kulino katanya. Ya bisa dipahami karena selama ini kita terbiasa dengan kelas tatap muka. Kemudian banyak kesulitan di dalam banyak hal dalam pelaksanaan kelas itu. Ya, justru ada ekstra dalam pekerjaan. Tidak lancar karena kendala teknis, ya, sarana daring yang dimiliki siswa, kemudian dapat terlaksana dengan baik. Ya. Jika materi yang gampang diberikan, jika materinya membutuhkan penjelasan rinci, maka sangat kesulitan baik dari persiapan guru dan persiapan siswa. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Bapak Ibu itu mewakili, ya, mewakili seluruh apa yang dirasakan oleh para guru pada umumnya. Mungkin ada di antara kita yang masih bertanya, mengapa kegiatan di satuan pendidikan, mulai dari PAUD, dasar, sampai perguruan tinggi, segala sesuatunya dilakukan secara daring. Daring itu di dalam jaringan, lawan dari luring, luar jaringan, jaringan internet maksudnya Bapak Ibu. Jadi kebiasaan-kebiasaan mengajar atau pertemuan tatap muka ditinggalkan pada saat ini. Bila kita tarik mundur Bapak Ibu ya, kita tarik mundur ke belakang, sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini itu sangat terkait dengan pengumuman yang disampaikan oleh Badan WHO pada bulan Maret 2020 Bapak Ibu. Jadi pada bulan Maret 2020, WHO itu memberikan pengumuman resmi. Jadi COVID-19 itu sebagai pandemi global. Nah, kemudian pengumuman ini direspon oleh hampir semua kepala negara di belahan dunia ini, Bapak. Mereka membuat kebijakan. Salah satunya adalah PJJ, pendidikan jarak jauh dalam aspek pendidikan. Jarak jauh itu kita pahami sebagai kondisi tidak ada pertemuan tatap muka. Ya, bukan arti spasialnya, tetapi di dalam konteks di mana kegiatan itu dilaksanakan. Tidak di kelas, ya, tapi di luar kelas. Intinya itu, kenapa disebut jarak jauh. Nah, jadi dari WHO itu dijalankan, ya. Kemudian apa yang terjadi di masyarakat itu direkam oleh UNESCO dan UNICEF. Mereka melaporkan bahwa 90% dari seluruh lembaga pendidikan di semua negara Bapak Ibu, di dunia ini 90% itu melakukan PJJ. Ya. Nah, bagaimana keadaannya di Indonesia? Jadi merespon pengumuman dari WHO itu, Pak Menteri, Mas Menteri, menerbitkan surat edaran tanggal 24 Maret 2020 yang berisi pengaturan pelaksanaan pendidikan masa darurat. Ya. Darurat itu adalah keadaan di mana ada bahaya. Ada bahaya, tetapi keputusan harus segera dibuat. Nah, keputusan harus dibuat secepatnya.
untuk mengatasi, untuk menyesuaikan dengan keadaan ini. Itu namanya darurat. Jadi kebijakan waktu itu, Mas Menteri menyebutnya belajar dari rumah. Nah, kemudian untuk mempertegas penyelenggaraan pendidikan selama masa new normal, ada SKB, 4 menteri, Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Mendagri, Bapak Ibu, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Ya, coba perhatikan. Yang dikorbankan dengan Kementerian Agama dan Dewan, ingin saya utarakan beberapa hal. Pertama adalah dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berikut bisa masuk paparan. Jadi itu tadi Bapak Ibu, ya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Menteri. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek sendiri ya di link YouTube. Kalau ditanyakan mana link YouTube-nya nanti bisa saya bagikan. Lalu pada tanggal 15 Juni tadi ya muncul surat keputusan lintas kementerian. Satuan pendidikan yang berada di zona hijau. Zona hijau itu adalah zona yang bebas dari penyebaran COVID-19. Ya. Berdasarkan satuan tugas penanganan COVID-19 nasional, dapat melakukan pembelajaran, dapat tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapat izin dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, kantor wilayah, dan juga orang tua. Tetapi sampai hari ini kita sulit menemukan fakta ini, Bapak Ibu ya. Jadi agak susah. Ya. Nah, Bapak Ibu, belajar dari latar belakang di atas. Kebijakan kelas jarak jauh dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Tadi kan Pak Menteri mengatakan diprioritaskan kesehatan. Untuk merespon keadaan darurat. COVID-19 itu barangnya kecil, Bapak. Tetapi bisa membuat kefatalan dalam kehidupan manusia. Bisa meninggal orang. Banyak cerita sedihnya Bapak Ibu. Ya. Tapi bukan maksud saya untuk mengangkat itu di forum ini. Hanya mengatakan kita tidak bisa meremehkan COVID-19 itu. Jadi itu adalah bentuk pertanggungjawaban publik untuk merespon keadaan darurat. Di satu sisi kesehatan, ya, seluruh aset bangsa ini terjaga. Bapak Ibu, saya, anak didik kita itu aset, ya, semuanya terjaga. Karena kalau bukan kita, anak didik kita, siapa yang meneruskan kehidupan, perjalanan hidup bangsa ini? Jadi semuanya harus dijalankan, menjaga kesehatan, tetapi di sisi yang lain, kegiatan pendidikan, kita juga bisa jalan, jadi jalan sama-sama. Kelas jarak jauh dapat diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar sekali lagi di luar kelas. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, ini kelas jarak jauh itu bagaimana sih awalnya? Jadi awalnya gini, Bapak. Di abad ke-18, ya, itu sudah ada pendidikan jarak jauh. Jadi metode ini awalnya itu menggunakan metode surat menyurat, korespondensi. Tujuannya pada saat itu memberikan kesempatan pendidikan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga pendidikan tradisional. Ya. Sementara kebanyakan pada waktu itu pesertanya sudah bekerja. Di mana ini dilaksanakan Bapak Ibu? Di negara Amerika. Saat itu Amerika sedang banyak pembangunan begitu kan, butuh tenaga yang profesional, sementara yang profesional tidak punya kemampuan itu. Akhirnya muncullah distance learning.
pendidikan jarak jauh. Bagaimana caranya surat menyurat? Ya, itu keadaan normal. Saat di mana pendidikan jarak jauh dijalankan dengan pandemik dan situasi darurat, itu bukan pendidikan jarak jauh semata, tetapi disebut emergency remote teaching. Apa itu? Mengajar jarak jauh dalam situasi emergensi. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ya, istilah ini punya makna tambahan juga, yaitu perubahan mode mengajar yang awalnya tatap muka menjadi kelas jarak jauh, ya, tetapi nanti akan kembali lagi, nah, itu. Kembali lagi ke mode awal. Jadi ini bukan the end of everything, bukan. Ketika krisis berakhir, jadi jangan menganggap bahwa ini semuanya akan terus daring, tidak. Kalau krisisnya berakhir, kita balik lagi. Ya. Disebut emergency karena apa? Ya karena ada COVID. Kalau ada COVID, ada bahaya, ya kita harus mengantisipasi itu. Kenapa emergency? Karena ya waktu yang mepet, bayangkan langsung pindah. Bapak Ibu yakin nggak dengan modul daringnya? Tadi disebutkan banyak kendala kan? Jadi maklumi Bapak Ibu, darurat kan? Jadi begitu. IRT ini sebetulnya bukan barang baru Bapak Ibu. Lama sudah punya. Kalau IRT lagi ya, emergency remote teaching ini. Jadi kalau di negara ya, di negara-negara tertentu gitu kan, itu sudah dijalankan. Hanya kendalanya seperti tadi dikatakan Bu Lukitowati gitu ya. Internet ya, kesulitan begitu. Apakah harus selalu daring? Tidak selalu Bapak Ibu ya. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk daring, ya luring, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, contohnya Bapak Ibu, online itu bukan satu-satunya. Bila daerah itu tidak mampu mengusahakan, ya tidak usah dipaksakan. Contoh, ini yang terjadi di Sumbawa, Bapak Ibu. Silakan ditanyakan jawaban Ibu. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kalian antarkan ke sekolah ya. Satu-satu. Jangan lupa maskernya dipakai. Ganti. Ibu dikasihkan curhat ya dong. Kembali dulu ini untuk ikut menjadi teman laki-laki yang meninggalkan yang baru ganti. Salah satu alternatif menggunakan radio itu sebagai sarana, dan itu digagas oleh teman-teman kepala sekolah yang ada di sana, dan saya kira ini kita respon bagus lah apa yang kerja-kerja yang telah dilakukan seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Sumbawa, Bapak Ibu. Jadi mereka menggunakan HT. Kenapa HT ya? Karena itu yang paling visible. Tidak ada koneksi internet di sana. Ada mungkin tidak semua, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak bisa memaksakan keadaan. Jadi harus realistis. Oke. Nah, kalau di Afghanistan, ya, IRT itu sudah lebih dulu, Bapak Ibu. Tetapi konteksnya bukan karena pandemi. Kalau di Afghanistan. Kalau di Afghanistan itu karena perang. Anak-anak harus tetap belajar, tetapi gimana selama perang itu kondisinya bisa diamankan. Jadi cara guru menggunakan DVD. Ya, DVD itu gurunya merekam, kemudian dimasukkan di CD dan dibagikan. Ya, atau menggunakan radio, jadi seperti siaran begitu. Siaran di sebuah stasiun radio dan gurunya menyampaikan itu kepada siswa. Jadi satu arah, Bapak. Efektif lah,
Ya, jangan tanya efektif Bapak Ibu dengan kondisi seperti itu, darurat. Mana ada yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini saya mau tekankan, yuk coba kita berpikir realistis. Dengan keadaan darurat kita bandingkan dengan keadaan yang non darurat. Ya, jadi intinya yuk kita berpikir realistis. Realistis dari sisi apanya? Ya banyak hal. Jadi ekspektasi kita yuk kita jangan tinggi-tinggi dan jangan muluk-muluk gitu. Jadi intinya seperti itu ya ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, saya memang sedikit ingin tahu gitu ya tentang gimana sih kemampuan atau penilaian Bapak Ibu guru terhadap kemampuan dirinya mengajar. Karena ketika orang itu mempunyai satu penilaian yang kurang terhadap kemampuan dirinya, nanti ini berdampak kepada kualitas mengajarnya. Ini disebut self-efficacy. Saya pernah melakukan sebuah riset, ini hasilnya Bapak Ibu. Ketika saya tanya kepada Bapak Ibu guru, ya, saya membuat sebuah survei ya random gitu, guru-guru yang ada di Indonesia. Saya gunakan WhatsApp, saya punya banyak jaringan, grup-grup WA guru. Ini hasilnya Bapak Ibu, nomor 11 saya tanya, kemampuan Anda mengajar teknologi gimana? Kalau Bapak Ibu perhatikan, hasilnya relatif cukup membanggakan sebetulnya ya. Karena ketika saya lihat hasil ini, antara 3, 4, 5 itu cukup dominan, ya saya melihatnya cukup bagus sebetulnya ya. Jadi mereka cukup confident dengan kemampuan dengan teknologi. Meskipun ada yang masih di 2 gitu ya, ada juga yang mungkin 1 gitu. Ya. It's okay ya. Bagus. Kemudian saya tanya lagi Bapak Ibu, penilaian saya, maksudnya guru-guru ini terhadap efektivitas media-media teknologi itu mencapai tujuan pembelajaran gimana? Ya, ya cukup positif sebetulnya. Ya. Artinya media tersebut mampu membantu, begitu ya, mampu membantu. Meskipun dalam konteks yang lain, hal-hal yang non teknis itu juga mengganggu juga. Jadi saya melihat bahwa Bapak Ibu guru cukup realistis ini penilaiannya. Ya. Jadi ada sisi positif, tetapi juga jangan terlalu confident sekali gitu ya. Ya saya suka di sini. Ya kalau kita bicara soal tanggapan Bapak Ibu yang saya teliti, memang yang paling besar itu adalah tidak ada interaksi dengan siswa. Betul Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kelas darurat ini yang hilang itu, jadi tidak ada interaksi langsung antara siswa kita dan kita, sehingga konektivitas itu yang harus kita cari, ya, jadi tantangan kita untuk kelas daring. Betul itu. Kalau tidak ada konektivitas, ya tidak terasa belajar, gitu ya. Yang kedua baru internet. Tadi Bu Lukitawati mengatakan kalau perlu kita luring, ya apa-apa, luring. Bahkan di Sumbawa itu masih luring juga. Jadi ada kesepakatan antara sekolah dan stakeholder. Stakeholder di sini orang tua dan sukarelawan. Yuk kita nanti sepakat ada daerah tertentu nanti saya berikan materi di sana. Hari ini jam ini. Berikutnya nanti tolong ada sukarelawan mengambil materi itu kemudian dibagikan ke anak-anak. Di waktu yang berbeda, ketika nanti sudah dikerjakan, materi itu diletakkan di situ, nanti saya ambil lagi. Jadi seperti itu. Keadaannya seperti itu. Nah, jadi saya rasa, kalau kita teruskan lagi dari suara Bapak Ibu Guru itu, kalau saya rangkum ya. Jadi perlu memperhatikan interaksi dengan siswa, itu penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai hilang adanya konektivitas. Nah, kenapa kok ada kelas daring? Karena kemampuan wilayah itu bisa akan daring. Kalau tidak, ya tidak. Jangan kita paksakan. Ya. Kita juga harus ingat bahwa tidak semua siswa itu punya fasilitas pendukung. Ya. Jadi dalam hal ini yang perlu kita tekankan adanya rasa toleransi yang besar kepada kondisi anak-anak didik kita Bapak Ibu. Jadi permakluman itu jangan sampai berkurang gitu loh Bapak. Karena darurat. Ya, darurat.
Nah, Bapak Ibu, bila nanti seandainya ya, sudah menjalankan kelas daring, Bapak Ibu perlu sebuah sistem, ya, sistem yang mengakomodasi seluruh proses pembelajaran mulai dari penyampaian input mengajar, misalkan menggunakan video atau menggunakan teks atau menggunakan suara, gitu ya, terintegrasi dengan materi yang lain, ya, atau kegiatan yang lain, misalkan assessment, memberikan ujian atau tes, gitu ya, terintegrasi dengan data, misalkan presensi. Ini menjadi satu. Jadi Bapak Ibu perlu yang namanya learning management system, contohnya seperti Google Classroom tadi, ya. Kemudian ada Schoology dan seterusnya. Nah, yang saya lihat trennya yang sekarang ini adalah Google Classroom. Monggo. Jadi perlu Bapak Ibu menggunakan itu. Bisa menggunakan WA, ya boleh. Cuma hambatannya adalah datanya nanti kita terpencar-pencar, ya. Belum lagi kalau siswa memberikan filenya tugas ke WA, itu nanti lama-lama WA-nya Bapak Ibu keberatan data tadi. Jadi perlu makanya satu learning management system itu. Kenapa satu? Karena supaya memudahkan koordinasi di lapangan. Banyak Bapak Ibu learning management system, ya, banyak Schoology, Moodle, Canvas, ya. Tetapi perlu adanya sebuah konsensus bersama sekolah, ya, di dalamnya itu ada kepala sekolah, ada guru pengajar dan siswa. Itu harus ada satu konsensus, satu saja, satu jenis saja. Misalkan Google Classroom, ya Google Classroom. Karena kalau tidak begitu nanti siswanya banyak kesulitan, Bapak. Siswanya nanti akan banyak excuse, banyak alasan. Loh, kamu kok belum mengerjakan tugas lah? Saya bingung, Bu. Bapak Ibu itu pakai yang Google Classroom atau yang pakai Schoology ya? Loh, gimana sih kamu? Saya kan pakai. Nah, gitu nanti. Jadi justru kita habis energi kita untuk berdebat untuk hal-hal itu. Nah, jadi di sini ternyata sudah ada kesadaran sama. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang disukai oleh siswa, Bapak Ibu. Sekarang saya menyampaikan pengalaman saya, riset saya dengan persepsi siswa. Ya. Nah, siswa itu suka materi yang beragam, Bapak Ibu. Ya. Jadi input mengajarnya kalau bisa tidak hanya satu. Jadi bisa macam-macam. Ya, kombinasi video, ya kombinasi ada audionya, ada teks digitalnya, ada PowerPoint gitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan satu, Bapak Ibu. Kalau bisa dikombinasi. Itu mereka senang, Bapak Ibu, ya. Kemudian, nah ini coba. Dengan materi yang beragam tadi, Bapak Ibu, ya, ini tanggapan siswa itu, mereka senang dan membuat mereka mengerti. Kalau beragam, ya, kalau hanya satu saja jenisnya kurang kayaknya, Bapak Ibu. Kalau bisa video tapi juga diberikan informasi, misalkan PowerPoint kayak, ya, atau e-book gitu. Jadi tidak satu saja. Ini responnya senang, jadi mereka mengerti. Nah, Bapak Ibu, salah satu hal yang paling penting di dalam memberikan input mengajar adalah video. Saya mau sedikit berbagi pengalaman bahwa salah satu ciri yang terbaik video yang baik adalah video itu pendek saja durasinya, tidak usah panjang. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di situ ada data retensi penonton, ada 3 gambar ya, berarti ada 3 video. Ya. Yang di sebelah kiri itu durasinya hanya 9 menit. Ya. Video yang di tengah itu 24 menit, Bapak. Video yang sebelah kanan itu 6 menit. Kalau dari data ini kita bisa simpulkan semakin pendek retensinya semakin penuh, Bapak Ibu. Ditonton dari awal sampai akhir. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat video, ya, yang panjang, semakin lama semakin ditinggalkan, Bapak Ibu. Itu saja kesimpulannya, ya, kesimpulannya. Nah, sekali lagi tadi dikatakan pentingnya interaksi yang
harus diperhatikan. Karena di dalam kelas daring interaksi tidak ada. Interaksi itu hilang. Gimana sekarang harus memperkuat interaksi tadi dengan misalkan video Bapak Ibu. Ya, loh kok bisa video? Karena video adalah media yang kurang lebih sama dengan kenyataan di kehidupan ini Bapak Ibu. Loh, kan banyak video itu di YouTube. Ya banyak Bapak Ibu. Mungkin jauh lebih bagus dari kreasi kita. Tetapi itu kan orang lain Bapak Ibu. Ya, itu orang lain. Jadi siswa itu tidak ingin seolah-olah diajar orang lain. Jadi yang baik itu Bapak Ibu buat sendiri. Loh kenapa harus buat sendiri? Ya interaksi tadi yang hilang itu Bapak Ibu. Jadi berikan satu pengalaman batin bahwa Bapak Ibu itu care dengan siswa. Ya buat sendiri, wangel, ya wangel memang. Lang baru. Nah, tapi kapan lagi Bapak Ibu harus berbuat yang terbaik, sesuatu yang diinginkan oleh siswa, kalau tidak mulai dari sekarang. Tapi kan contoh Bapak ya. Gimana Pak Ginting caranya? Caranya membuat video. Nah, salah satunya Bapak Ibu ya, saya berikan suatu aplikasi namanya Screencast-O-Matic. Tulis di sini ya Bapak Ibu ya. Screencast-O-Matic ini Bapak Ibu. Jadi ini. Nah, inilah. Screencast-O-Matic ini. S-C-R-E-E-N Cast-O-Matic. Perlu nggak apa namanya Pak Ginting? Laptop yang canggih itu. Ya tidak usah canggih-canggih Bapak Ibu ya, laptop biasa aja bisa kok. Anda cari gitu kan. Ketemu di sini nanti Bapak. Screencast-O-Matic.com nanti di sini. Bapak Ibu dengar suara ya? Benar, Pak. Oke, jadi ini adalah salah satu aplikasi untuk membuat video kreasi Bapak Ibu ya. Oke. Jadi dari contoh yang saya berikan tadi Screencast-O-Matic ya. Jadi Screencast-O-Matic. Tadi ya. Jadi nanti diklik Screencast-O-Matic. Nah, yang ada di dalam kotak ini adalah nanti yang direkam Bapak Ibu. Jadi bisa dibuat besar. Misalkan di sini ukurannya full screen, ya monggo full screen. Nah, berarti nanti semuanya. Ya. Nah, di sini kalau hanya screen ini berarti yang ada tampil di screen laptop Bapak Ibu. Ya. Atau hanya Bapak Ibu aja yang direkam, silakan. Atau dua-duanya bisa. Ya. Jadi dua-duanya ini artinya siswa itu melihat Bapak Ibu di sini. Jadi ada kehadiran Bapak Ibu yang dirasakan. Ya, tadi itu membangun konektivitas tadi. Jadi menampilkan apa yang ada di screen. Tujuannya kenapa Bapak Ibu? Karena memang kan kita mengajarkan sesuatu perlu media kan. Nah, ini bisa Bapak Ibu rekam. Misalkan ini PowerPoint-nya ini. Nah, ini bisa direkam nanti, ini PowerPoint-nya. Ini gimana caranya? Yang di sebelah kiri ini ada rek gitu kan Bapak Ibu. Ya udah rek. 3, 2, 1. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menyiapkan video yang baik. Salah satunya adalah memperhatikan durasi video. Durasi video yang baik adalah durasi sekitar 5 menit sampai di bawah 10 menit. Demikian informasi yang saya berikan. Terima kasih.
Udah Bapak Ibu, kalau selesai dimatikan. Tap. Ya. Ini bisa diklik ini untuk mempreview bisa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menyiapkan video yang baik. Salah satunya adalah memperhatikan durasi video. Durasi video yang baik adalah durasi sekitar 5 menit sampai di bawah 10 menit. Demikian informasi yang saya berikan. Terima kasih. Udah Bapak Ibu, kalau selesai dimatikan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah oke, kemudian dan Bapak Ibu. Dan nah di sini ya. Yang mana bisa diklik save and upload. Nah, udah di sini Bapak Ibu. Mau di mana? Ya. Bisa save as. Nanti kalau ini diklik nanti jadi MP4. Saya klik ya. Ya udah MP4. Nanti diklik namanya diganti misalkan tes. Ya. Disimpan di mana? Di folder ini diklik Bapak Ibu. Tinggal pilih. Ya, bisa di desktop gitu ya. Desktop misalkan. Jadi di depan nanti kelihatan. Kita klik publish. Ya tunggu Bapak Ibu. Nah, udah. Dan tadi disimpan di mana tadi? Di desktop kan? Nah, sekarang saya lihat desktop saya. Oh, mana tadi? Tes ini kan Bapak Ibu. Klik aja. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menyiapkan video yang baik. Salah satunya adalah memperhatikan durasi video. Durasi video yang baik adalah durasi sekitar 5 menit sampai di bawah 10 menit. Demikian informasi yang saya berikan. Terima kasih. Ya, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk membuat video ya. Ya, sebelum saya akan membicarakan hal yang lain, mungkin ada komentar dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Apakah Bapak Ibu sudah mengkreasi video sendiri? Kalau Bapak Ibu sudah mengkreasi video sendiri, berarti Bapak Ibu memperhatikan siswanya. Itu salah satu cara kita membangun konektivitas kita dengan siswa. Loh Pak, gimana kalau dengan YouTube yang lain? Ya boleh. Siapa yang nyalahkan Bapak Ibu? Cuma dia diajar orang lain Bapak Ibu. Nggak diajar gurunya. Bapak Ibu rela. Waduh Pak, video saya jelek Pak, nggak masalah. Nggak masalah Bapak Ibu, video saya juga jelek Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau kehilangan konektivitas saya dengan mahasiswa. Itu intinya. Jadi bukan masalah bagus tidaknya video Bapak Ibu. Yang penting itu konektivitas tadi. Jadi di kampus saya, salah satu saya menilai kinerja dosen, itu dari situ. Karena membuat video itu usaha, tidak gampang, butuh waktu. Edit, ngomong keliru dikit harus diganti, ngomong dikit salah diganti. Nggak gampang, Bapak. Tetapi saya bangga dengan karya saya, ya, karena saya tidak merasa kehilangan dengan konektivitas itu. Itu yang penting, Bapak. Saya tanya siapa yang sudah mempunyai videonya sendiri, silakan, monggo. Silakan berbagi pengalaman. Mari Bapak Ibu, boleh sharing pengalaman yang sudah membuat video. Ya, Bu Likito sepertinya. Monggo. Monggo Bu, monggo. Ya,
Terima kasih sebelumnya kepada Pak Daniel. Ini ilmu baru juga untuk memperbaiki video. Memang pada masa-masa awal pandemi, kita sepertinya diserta-mertakan dengan info yang dari Kemendikbud tentang daring. Sehingga dari pihak guru yang perlu disiapkan ini sebetulnya dari gurunya dulu. Sudah siapkah kita menyampaikan pembelajaran daring dan dengan model apa kita memberikannya? Karena supaya apa yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada siswa-siswinya dan kita guru tidak kehilangan jati guru di depan siswa-siswi. Nah, sehingga dengan serta-merta kita juga belajar bersama-sama. Awalnya kita memang membuat PPT yang dibuat video dengan suara kita sendiri. Itu untuk awalnya, supaya materi yang kita sampaikan pun itu sampai ke anak-anak dan anak-anak merasa ada interaktif. Dari kita saling seperti kita bertitip kepada teman-teman dulu, dicobakan apakah ini mengena ke anak-anak dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kita sebelum membuat itu memang betul-betul menyiapkan fasilitas yang ada di anak-anak. Kita betul-betul harus mengenal kesiapan anak-anak melalui home visit dan juga daring tadi dengan mengambil tugas ke sekolah dan mengumpulkannya. Itu yang pertama kali kami lakukan. Setelah itu kita nyoba membuat YouTube, kita masukkan materi YouTube kita, tetap materi kita yang kita sampaikan. Karena kita menyadari kalau dengan YouTube itu tidak harus langsung diikuti anak-anak, sehingga anak-anak bisa membuka pada sore harinya sesuai dengan kesiapan perangkat yang dimilikinya. Tetapi pada saat ini pengalaman yang berharga bagi saya pribadi dengan pengarahan Pak Daniel dengan ilmu baru tadi, kita akan mencoba membuat video sederhana, tetapi itu bisa mendadak kita buat setiap saat, sehingga kita betul-betul persiapannya matang, asalkan kita betul-betul menguasai materi itu dan menguasai perangkat. Jadi kita tidak hanya pihak siswa yang perlu kita siapkan. Yang utama dalam pembelajaran daring ini betul-betul gurunya harus tersiapkan terlebih dahulu, kemampuannya diasah dan dilatih. Sebetulnya semuanya mampu karena semua pegang HP, tapi penggunaannya yang berbeda. Kalau sekarang ini HP betul-betul dipakai untuk pembelajaran secara interaktif kepada siswanya. Ada yang sangat sederhana, mungkin kita pakai suara, pengiriman suara di WhatsApp. Itu mungkin juga bisa tersampaikan, komunikasi kita didengar oleh siswa dan siswa bisa menerimanya kapan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang perlu sekali-kali video call kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu betapa senangnya karena setiap hari anak-anak pada jam belajar itu harus tetap memakai seragam, sehingga kita harus sportif ngecek anak-anak, sehingga dengan itu anak-anak merasa diperhatikan. Tetapi kalau kita mengumumkan jam belajar teratur dan sebagainya, tetapi dari pihak guru tidak ngecek, seperti mengecewakan anak-anak dan orang tua, sehingga perhatian kepada kita pun responnya juga kurang baik. Itu pengalaman yang kami terima di lapangan. Begitu Pak Ginting. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, ya, kenapa kok kita menggunakan video? Jadi intinya adalah supaya kita bisa menegaskan kehadiran kita. Menegaskan kehadiran kita di suasana hati siswa, ya. Ya, pengalaman batin, pengalaman belajar siswa. Itu kan yang hilang, itu kan. Iya. Itu yang Bapak Ibu. Masalah baik atau tidak itu relatif Bapak Ibu. Tapi kalau diajar sama guru gitu kan, gurunya sendiri senang Bapak Ibu. Betul. Senang. Dibandingkan kalau Bapak Ibu, dan ada ini kenyataan di lapangan, bahwa gurunya nggak pernah ngajar. Jadi tahu-tahu cuma share PPT, PPT pun nggak ada suaranya, kemudian besoknya ada tugas.
Nah, itu. Yang sering terjadi begitu. Buka saja. Tugas. Betul, Pak. Ini yang susah. Jadi mulai sekarang yuk kita bangun kebiasaan membangun konektivitas kita ya melalui cara yang tadi, video. Bapak Ibu perhatian, mohon diperhatikan bahwa video yang baik itu pertama durasinya pendek. Ya. Durasi pendek. Dan jangan menggunakan, tidak usah background musik Bapak Ibu, tidak penting background musik itu. Saya sudah mempelajari, background musik itu hanya mendistraksi, membagi perhatian. Ya nantilah background musik kalau kita mau menonton film gitu, ya atau bermain game anak-anak kita nggak apa-apa background musik. Tapi kalau belajar yang serius itu hilangkan sajalah background musik. Karena dia akan memberi beban kognitif. Sementara kalau belajar itu kan fokus. Udah lempeng saja. Nanti kalau sisi entertainment-nya nanti urusan lain. Jadi selain ya musiknya durasinya pendek, 5 saja, 5 menit saja. Gak gampang gitu. Ya, 5 menit aja. Awal itu memang gak gampang, tapi bisa dilakukan. Background musiknya dihilangkan sudah, hilangkan. Ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersedia ya dan concern dengan beban biaya, upload itu di YouTube. Loh Pak, nanti banyak yang nonton Pak. Loh, kalau Bapak Ibu ingin dibuat orang tertentu enggak masalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu privasinya masih terjaga. Enggak masalah Bapak Ibu ya. Ini satuannya. Jadi menonton satu video di YouTube berdurasi 15 ya, menit itu harganya sekitar 2.000 saja Bapak Ibu. Ya. Karena yang 15 menit itu kebutuhannya 200 MB. Ya. Kemudian kalau mengunduh materi ajar, ya kan? Materi ajar dalam bentuk file dengan ukurannya 20 MB, ya. Itu hanya 200. File PPT yang Bapak Ibu kasih di Google Classroom itu harganya Rp200. Kemudian kalau mengunggah materi ajar dalam bentuk file dengan yang lainnya begitu kan. Tadi mengunggah gitu kan. Mengunggah ini berarti guru. Ya, atau bisa siswa gitu kan di Google Classroom diminta untuk mengunggah. Harganya Rp200 aja Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau mau dibuat telemaya, telekonferensi pakai Zoom, ya, atau MS Team lah, apa gitu. Itu harganya 10.000, ya, 10.000. Durasinya 1 jam. Jadi Bapak Ibu kalau nanti membuat semacam mode sinkronik, ya, tatap mayar seperti ini, ingat biayanya itu kurang lebih 10.000 1 jam. Terus kalau buat teks via chat atau di WA gitu ya kalau bebannya 20 MB ya 200. Jadi kalau di total sekitar 12.600 Bapak Ibu dengan kegiatan seperti ini. Ya. Jadi kalau ngomong biaya ya ini biayanya. Bapak Ibu kembali lagi. Kalau Bapak Ibu punya akun YouTube itu bagus ya. Biasanya kalau sudah punya Google akun Gmail itu bisa dilihat ini ya. Kan akun saya Bapak Ibu ya. Di sini ada YouTube kan. Nah, saya sudah punya channel Bapak Ibu. Gampang di channel. Ini channel saya Bapak Ibu. Monggo kalau pas nganggur apa free gitu Bapak Ibu ya. Silahkan. Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu. Ya. Apa Pak channelnya? Channelnya Daniel Ginting Bu. Kelihatan ya Bu ya dari situ ya? Belum ya? Oh, belum ya? Pak. Oh, baik. Saya akan share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan Bu, Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, ini channel saya Bapak Ibu ya. Sip. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya tadi saya bilang ya, ini biayanya Bapak.
Jadi menonton satu video di YouTube itu berdurasi 15 menit, itu 2.000. Ya. Harganya kalau 1 GB itu 10.000. Kalau mengunduh materi ajar dalam bentuk file ya, dengan asumsi 20 MB, harganya 200. Kemudian mengunggah ukurannya 20 MB, ya, asumsinya gitu ya, 200. Kemudian melakukan telekonferensi Zoom, asumsinya 1 jam, biayanya 10.000. Mengirim pesan teks via chat, ya, 20 MB, asumsinya Rp200. Sehingga kalau kita melakukan aktivitas ini mulai dari menonton, mengunduh, mengunggah, telekonferensi, kirim teks, itu 12.600. Pemerintah saat ini memberikan kebijakan untuk bantuan pulsa, Bapak Ibu ya, betul ya? Ya, betul Pak. Itu dimanfaatkan Bapak Ibu, ya, dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Jadi 12.600 Bapak Ibu, ya, 12.600. Itu murah Bapak Ibu, ya. Ya relatif murah lah, ya kan? Apalagi ada bantuan kan. Yuk kita manfaatkan. Nah, kalau gimana Pak biayanya ini loh Bapak Ibu? Jadi jangan khawatir, sudah ada angkanya di sini. Saya sudah teliti, Bapak. Ya. Kemudian, kalau tadi saya katakan unggah di YouTube, bisa Bapak Ibu, ya mudah itu. Dan ini membantu siswa kita. Video itu kan memudahkan anak untuk mereview materi, kalau nggak ngerti ya diulang lagi. Ya. Ingat tadi saya sudah membuat ini tadi kan ada tes tadi mana tadi ya, di desktop tadi kan. Nah ini Bapak Ibu ya, ini kan tes. Ini umpamanya adalah hasil dari apa yang sudah Bapak Ibu rekam, gitu kan. Kemudian Bapak Ibu kan sudah punya channel YouTube ya kan, nah, sudah diunggah saja, create, upload video, ya. Kemudian select file, kita lihat di mana. Ya di desktop tadi, tes ini Bapak Ibu ya, tes, open, web, kemudian tes. Nah, ini terserah di mana ditaruh, gitu kan. Nah, sorry, misalkan di teknologi bereducation, ya bolehlah playlist. Yes, it is made for kids. No, nah pilih yang no ya. Kemudian next, kemudian next saja. Nah, yang di sini yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu bila klik private, itu yang nonton cuma Bapak Ibu yang punya akun ini aja. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu klik unlisted, jadi yang nonton adalah Bapak Ibu yang punya link yang Bapak Ibu share. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau Bapak Ibu public, artinya siapapun bisa nonton. Jadi ketika mampir di channelnya Bapak Ibu, pas lihat video itu ya mereka bisa nonton. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang unlisted, ya itu ketika ada orang luar nonton di channel Bapak Ibu, dia nggak akan lihat video itu. Jadi pilih yang unlisted Bapak Ibu. Karena kalau private ya siswa Bapak Ibu atau siapapun yang dapat link Bapak Ibu juga nggak bisa nonton. Yang nonton cuma Bapak Ibu dok. Pilih yang unlisted. Save. Sudah Bapak Ibu. Jadi loh ini. Close. Nah jadi ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menyiapkan video yang baik. Salah satunya adalah memperhatikan durasi video. Durasi video yang baik. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di-share ini, gitu ya. Saya copy, saya kasihkan Bunda Daru ya. Ya Bu ya, saya kasih ya Bu ya. Ya, siap. Bu Sony.
Ini contoh tadi, Bu. Silakan diberikan teman-teman, Bu. Oh, baik Pak, sebentar Pak. Oke, saya sudah kasihkan di WA-nya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada indikasi unlisted, berarti cuma Bapak Ibu yang punya link yang saya kasihkan sama Bu Daru tadi yang bisa nonton. Orang lain yang masuk channel saya, misalkan, itu nggak nonton Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kalau di sini gitu, ini ada channel saya Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak ada Bapak Ibu, nggak bisa nonton. Jadi Bapak Ibu masih terjaga privasinya. Oke, silakan mampir-mampir di sini Bapak Ibu. Main-mainan ini. Oke, jadi ada beberapa tutorial sih memang yang saya buat. Jadi bagaimana membuat Zoom jadi unlimited time-nya, monggo nanti bisa masuk ya di sini. Tapi ini nggak promosi loh. Baik, saya lanjut ya. Kedua, Bapak Ibu variasikan. Jadi tadi sudah saya jelaskan perlu konektivitas melalui penyiapan input mengajar multimodal. Jadi video, kemudian ada teks, ada audio, ya jadikan satu, berikan ke siswa untuk belajar. Videonya tidak usah panjang, ya. Yang penting adalah kita membangun konektivitas dengan para siswa kita. Hal berikut adalah variasikan Bapak Ibu mengajar asinkronik dan sinkronik. Asinkronik itu tadi apa? Ada jeda, ya. Ada jeda antara apa yang kita berikan ke siswa dan feedback atau respon dari siswa. Tidak langsung real time. Sinkronik berarti real time, ya. Seperti yang sudah kita lakukan saat ini, Zoom ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang asinkronik ya, ada Google Classroom, ada yang lainnya, itu ditandai ada delay. Delay atau jeda waktu informasi antara guru dan siswa. Misalnya guru membuat pertanyaan dalam diskusi, ya tugas dalam diskusi gitu ya. Siswa baru jawab hari Senin siang karena gurunya misalkan Senin pagi gitu ya. Siswanya mungkin baru jawabnya Senin siang atau sore atau keesokan harinya. Jadi semakin lama waktu tunggu respon balik itu juga, maka semakin asinkronis bentuknya, bentuk model pembelajaran daringnya. Jadi tidak sinkron. Sisi positif jeda itu adalah pertama, memberi waktu peluang bagi siswa untuk memampatkan pengertian, ya, daya ingat akan konsep yang diajarkan. Jadi memberi waktu untuk mengendapkan ini, memahami. Sekaligus memberikan pelatihan pemahaman untuk mereview materi melalui menonton video atau membaca teks berulang-ulang. Gitu. Jadi beri waktu, Bapak Ibu. Nah, kapan belajarnya dan bagaimana untuk melakukan itu, itulah fleksibelnya. Belajar daring itu, yang asinkron. Jadi mereka bisa menentukan ritme belajarnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekalipun demikian, sekalipun memang ada jeda. Pak, Bapak saya tanya sebentar ya sebelum dilanjutkan. Nah, ini tadi berkaitan dengan sinkronis dan ansinkronis. Ya. Jadi pembelajaran daring yang secara langsung seperti kita Zoom saat ini itu masuk sinkron karena langsung bertatap muka gitu ya Pak ya. Betul. Tetapi seperti Google Classroom, kita mengirim video karena memerlukan jeda waktu dan kita tidak langsung bertatap muka, itu yang masuk ansinkronik tetapi masih mode daring karena hubungannya dengan IT begitu Pak. Betul sekali Bu. Dan terima kasih. Harus dikombinasi Bu, tidak bisa asinkronis saja, tapi juga harus sinkron. Iya, sinkron mungkin dengan video call tadi. Betul, gitu ya. Betul sekali. Itu pemahaman seperti itu kadang-kadang bagi kita banyak yang karena semua yang berkaitan dengan IT itu daring, tapi daring yang bagaimana begitu, sinkronis dan ansinkronis. Nah, berarti kan gurunya juga
masih perlu ilmu ini, Pak. Betul, Bu. Ya, jadi kelas daring yang baik, jadi harus ada kombinasi. Tidak bisa asinkronis. Kalau asinkronis saja, ya kan? Ya artinya nanti siswa itu merasa terisolasi. Terisolasi itu artinya menjadi kelompok marginal yang tidak terperhatikan. Iya, tidak ada komunikasi. Iya, banyak baper nanti, Bu. Jadi siswanya merasa aku tidak diperhatikan, itu masalahnya. Gurunya hanya melempar tugas dan tugas gitu aja, Pak ya. Nah, cocok. Bapak Ibu perlu komunikasi dua arah. Ya. Nah, begini Bapak Ibu, hal yang paling penting juga di dalam kelas yang daring, yang asinkronis itu harus ada konsensus bersama. Konsensus artinya kesepakatan. Kalau tadi konsensusnya sudah dibangun dengan, yuk kita milih satu jenis learning management system Google Classroom. Ya, semuanya Google Classroom, itu konsensus yang pertama. Yang kedua, konsensusnya juga harus dibuat dalam konteks ya keruntutan penyajian materi, ya istilahnya misalkan di dalam satu semester ini kita nanti ngajarnya berapa topik. Nah ini harus dibangun Bapak Ibu, kesepakatan bersama. Ya. Ada 16 kali pertemuan misalkan, ya kan? Ada 4 bulan. Ya ada 4 bulan. Ada 16 kali pertemuan. Apakah 16 kali pertemuan itu ada 16 topik? Nah, ini harus dibangun kesepakatan Bapak Ibu. Apakah 16 kali pertemuan itu setiap kali ada topik baru itu cukup relevan atau cukup masuk akal? Nah ini harus dibangun kesepakatan. Pengalaman saya Bapak Ibu, ya, kalau setiap kali kita setiap minggu ada pertemuan topik baru itu terlalu berat. Kalau saya 16 kali pertemuan itu ya, saya bagi menjadi untuk topik baru itu menjadi 8. Jadi satu topik itu butuh 2 minggu. Maksudnya gimana Pak Ginting 2 minggu? Jadi minggu pertama itu sekedar untuk pemantapan pemahaman. Anak-anak diminta untuk diskusi topik baru atau mengerjakan multiple choice. Jadi multiple choice dan diskusi itu tujuannya adalah membangun low order of thinking. Low order of thinking berdasarkan teori Bloom taksonomi itu kita membangun pemahaman mereka, membangun daya ingatnya dulu. Kita mengajar satu konsep baru, kita mengajar tentang topik baru, anak-anak harus mengerti apa yang diajarkan. Jadi daya ingatnya dulu. Atau Bapak Ibu menantang lagi untuk memahami. Anak-anak, tadi Bu Guru menjelaskan tentang topik ini. Coba jelaskan dengan kata-kata sendiri. Itu pemahaman. Atau Bapak Ibu menantang mereka di level aplikasi. Aplikasi penerapan. Berikan soal. Bapak Ibu tadi kan mengajar soal formula algoritma atau formula tentang tenses bahasa Inggris misalkan. Berikan soal. Itu namanya aplikasi. Mengingat, menjelaskan sendiri, mengaplikasikan atau tadi mengerjakan soal itu low order of thinking menurut Bloom taksonomi. Itu berikan di minggu pertama, ya, dalam satu modul. Untuk minggu kedua, tantang mereka high order of thinking, hot. High order of thinking itu apa? High order of thinking itu adalah ketika Bapak Ibu meminta mereka melakukan sesuatu yang menantang daya berpikirnya. Ya. Misalkan diminta mereka mengevaluasi, anak-anak ini ada 2 bacaan loh ya. Dari 2 bacaan ini menurut kamu yang baik itu yang mana? Loh, kalau mengevaluasi kan berat Bapak Ibu. Tidak sekedar ngomong iki api, ini elek gitu kan. Ini bagus, ini jelek. Alasanmu apa? Anak-anak ini ada satu masalah ya. Si A memilih jalan seperti ini, si B nyala jalan seperti ini. Menurut kamu mana yang baik atau B?
itu mengevaluasi. Dan mengevaluasi itu perlu analisa. Dasar-dasar reasonnya itu apa? Ini sulit, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ya, suruh mereka membuat sebuah karya creation. Itu tak gampang kan? Nah, jadi satu topik itu bisa diberikan sebuah kesempatan waktu yang cukup panjang. Kalau saya, jadi 7 hari pertama bangun low order of thinking-nya, minggu berikutnya bangun tentang high order of thinking. Itu satu topik. Topik berikutnya, topik 2 ya. Minggu pertama bangun low order of thinking-nya, minggu berikutnya high order of thinking. Jadi dalam 16 kali pertemuan itu ada 8 topik. Di mana setiap topik butuh 2 minggu. Itu yang saya lakukan sementara ini. Dan yang saya lakukan selama ini adalah format dari distance learning. Universitas-universitas yang sudah mapan. Kita tahu di sini kita, Bapak Ibu, ada dari berbagai macam satuan pendidikan ya. Nah, tapi tolonglah nanti disesuaikan. Intinya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Kalau tadi kita sudah mengatakan ya, perlunya adanya konsensus dalam bentuk format learning management system, kemudian juga format keruntutan materinya. Bagaimana kita juga sepakat, Bapak Ibu. Kalau dalam 1 semester ada 16 kali pertemuan, kita enaknya gimana ya? Ini perlu ada pembicaraan, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai bahan pertimbangan. Sifatnya tidak normatif harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan, gitu ya. Apa ya, kurikulum itu harus dituntaskan. Kalau tadi saya bilang ya, realistis, ya penting. Nah, berikutnya, ini nggak kalah penting. Bangun rasa nyaman, Bapak Ibu. Ini pun penting sekali. Bangun rasa nyaman dengan siswa selama belajar online. Ya. Coba Bapak Ibu, ya. Perhatikan ada 2 gambar. Gambar yang di sebelah kiri, ya. Itu gambar tentang masyarakat desa yang sedang gotong royong. Gotong royong, ada banyak omong, banyak komunikasi, gitu ya. Bayangkan kalau seandainya gotong royong nggak ada komunikasi, rumahnya nggak jadi, ya nggak rame, gitu kan. Coba yang di sebelah kanan, nggak kalah ramenya orangnya, banyaknya juga, ya. Berada di angkutan yang modern, peralatannya modern, semuanya pegang HP, itu Bapak Ibu, ya nggak. Nah Bapak Ibu coba perhatikan. Orangnya sama banyaknya, ya. Orangnya punya aktivitas, bahkan alatnya lebih modern. Menurut Bapak Ibu, ya, ada nggak komunikasi di gambar 2? Tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Bingung. Asik. Asik sendiri-sendiri. Loh iya, Bapak Ibu. Sudah nggak mikir, Bapak Ibu. Nggak mikir tetangganya, masih duduk di situ, Bapak Ibu, nggak ngomong itu, Bapak Ibu. Kalau kelas daring Bapak Ibu seperti ini, koreksi. Kalau tidak ada komunikasi dengan siswa, koreksi Bapak Ibu. Tidak ada komunikasi dengan orang tua, koreksi Bapak Ibu. Kelas daring yang baik itu sebelah kiri. Tidak penting teknologinya Bapak Ibu. Jenengan pakai apa ya? Pakai Moodle. Oh, iya. Pakai Schoology. Waduh, canggih. Nggak penting Bapak Ibu. Lo itu lo lihat di sebelah kanan, itu kurang canggih apa itu? Tapi ya nyaman lah jenengan tinggal di situ. Enggak. Saya lebih milih yang tradisional, sebelah kiri. Karena saya merasa diorangkan di situ. Coba, ya kan? Jadi social presence itu harus ada di situ. Di kelas daring itu ada komunikasi antara Bapak Ibu dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan materi. Jadi interaksi itu Bapak Ibu adalah siswa dengan materi, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Itu disebut interaksi. Dan interaksi itu akan bagus kalau kejadiannya seperti yang di sebelah kiri, ada social presence-nya. Merasa nyaman itu yang penting. Ya. Oke, jadi ingat Bapak Ibu, ini tantangan kita.
Ini beberapa hal yang mungkin bisa saya simpulkan untuk kegiatan kita pada pagi hari. Bangun konsensus tentang struktur kelas daring. Kalau belum ada konsensus silakan dibangun. Keaktifan, ya, banyak kita yang merasa khawatir gitu menggunakan Google Classroom. Anak-anak isi Singapura gitu ya. Bisa dilihat dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu ya. Misalkan kehadirannya kita lihat dia ngerjakan tugas enggak? Itu saja gitu kan. Enggak perlu lah tiap hari dikasih presensi atau gitu. Enggak perlu Bapak Ibu. Menurut saya yang darurat kok. Lihat aja dari cara yang lain. Dan lihat Bapak Ibu ya, harus ada penjadwalan. Penjadwalan, diingatkan anak-anak itu ada kegiatan. Jadi kelas daring itu sekalipun asinkronik itu dijadwal Bapak Ibu. Dan ini perlu digunakan, ya, disampaikan kepada siswa kita. Gimana caranya? Buat grup WA Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan siswanya buat grup WA. Diberitahukan di situ. Diingatkan gitu ya. Ini tugas kita. Pesan saya, gunakan learning management system yang sama gitu ya. Juga konsensus dalam buat penilaian. Ya jangan terlalu berat gitulah ya untuk menentukan standar kenaikan kelas atau kelulusan. Gunakan multimoda. Yuk mulai sekarang buat video sendiri. Kenapa begitu? Untuk menguatkan teaching present. Jadi ada kesan antara guru dan siswa. Multimoda itu moda adalah medianya. Ya film, ya ada PowerPoint, ya ada yang teks dan seterusnya, e-book. Nah, buat kelas daring menyenangkan, ya, misalkan menggunakan Kahoot, gitu ya, gunakan instant messenger, dan kemudian yang penting pertebal rasa toleransi, ya Bapak Ibu. Kelas menyenangkan, Bapak Ibu, jangan terlalu tegang, gitu ya. Kenapa? Udah tadi social fashion tadi itu loh, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, ayo kita coba, ya. Aplikasi. Jadi ada Screencast-O-Matic, ada Screencastify, ada Loom. Seperti itu, membuat video berbasis internet. Ya, ada yang berbasis offline, ya, software seperti Camtasia itu bisa. Tapi kita manfaatkan yang ada. Saya harap menjawab pertanyaannya ya misalnya. Baik, terima kasih Pak Daniel. Bagaimana Pak Tato? Pak Tato mana nggih? Juga pengen pirsa, Pak Tato. Oh nggih. Pak Tato dari sekolah mana, Bapak? Dari SDN Singopadu, Tulangan, Sidoarjo. Mantap. Dari luar kota, Pak. Nggih. Semoga jawabannya sudah sesuai harapan nggih, Pak. Pak Tato. Terima kasih. Ya, siap. Nanti bisa kalau memang masih kurang jelas atau ingin mencari tahu lebih jelas lagi, bisa nanti kontak lewat YouTube Pak Daniel atau nanti akan saya, mungkin Pak Daniel berkenan share nomor WA-nya nggih Pak Daniel. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa nanti berkonsultasi. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi? Anggrek Widyasaputra. Mungkin saya bertanya mengatakan bersama kepada Pak Ginting. Pak Ginting, terima kasih dengan pembuatan video yang secara langsung tadi. Ada 3 cara, mungkin tadi untuk yang Loom, maaf tadi ada 2 yang saya agak kurang paham ya. Tadi langkah-langkahnya yang terakhir tadi yang pakai screen tadi ya, itu sudah jelas. Tetapi untuk yang pertama dan kedua mungkin nanti di YouTube-nya Pak Ginting bisa dicantumkan proses langkah-langkah pembuatannya video itu Pak, sehingga setiap saat mungkin kita banyak lupanya, karena ini juga agak hal baru. Saya belum pernah mencoba dengan pembuatan seperti ini. Mungkin ini yang dapat memandu kami nanti untuk dalam berlatih pembuatannya. Mudah-mudahan di webinar selanjutnya ada praktek pembuatan video ini yang secara langsung. Ya Bu. Gitu, Nggih. Terima kasih. Mohon maaf tadi Ibu belum perkenalan Ibu. Dengan Ibu siapa, dari mana? Saya
Bu Kitawati, itu kami tempat tugas kami memang dari SDN Bandung Mejosari 1 Malang, tetapi kami adalah dari Majelis Jemaat Sukun, Ibu. Salah satu pengurus di BPK begitu. Nggih, matur nuwun Bu Kitawati mewakili sebagai guru juga sebagai pengurus di BPK nggih. Matur nuwun. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya tadi memang sudah banyak penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan juga mewakili dari apa yang menjadi kendala Bapak Ibu yang mungkin selama ini dipikirkan, ya, Bapak Ibu. Baik, saya akan membacakan beberapa poin penting yang perlu sama-sama kita ingat dan nanti perlu kita tindak lanjuti mungkin sebagai para pendidik untuk ke depan segala materi yang telah disampaikan oleh Pak Daniel pada hari ini. Yang pertama tadi ditekankan bahwa memang kondisi PJJ ini sebenarnya karena kondisi darurat, maka kita diingatkan untuk kita intinya tidak memaksakan ya dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita sebagai guru atau pendidik itu seyogyanya mungkin kreatif, jadi mendayagunakan apa yang ada. Tidak selalu semuanya harus online ya Bapak Ibu, karena mungkin ada yang di pelosok-pelosok desa yang tidak terjangkau internet, sehingga mungkin bisa dilakukan luring. Dan seperti tadi di Sumbawa menggunakan HT, itu lebih miris ya Bapak Ibu ya, kalau kita mungkin sekarang masih sangat nyaman begitu dengan kondisi yang ada. Jadi intinya kita Bapak Ibu mari tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan senantiasa terus semangat untuk berusaha untuk belajar mempersiapkannya, saling sharing satu dengan yang lain ya, tidak menjadi terlalu kurang percaya diri atau bahkan kita mungkin terlalu over percaya diri begitu. Nah, selanjutnya beberapa media yang dapat kita gunakan untuk secara daring, contohnya Google Classroom, dan banyak sekali ya Bapak Ibu pasti mungkin sudah ada yang menggunakan, yang lain-lain guna untuk memusatkan ya tidak tercecer atau lebih rapi untuk kita dapat mengarsipkan. Kalau di WA akan bisa mengganggu kapasitas WA Bapak Ibu. Jadi banyak sekali media atau learning artinya harus bersepakat apa yang kita gunakan kepada siswa sehingga tidak nanti terjadi salah paham, waktunya habis untuk bertanya-tanya media apa yang pasti digunakan begitu. Nah, untuk saat mengajar daring disarankan atau dihimbau kita menggunakan materi dengan media yang kombinasi Bapak Ibu. Jadi ada video, ada PPT, sehingga ada interaksi di sana. Sehingga anak-anak merasa nyaman dan kehadirannya itu juga dirindukan oleh Bapak Ibu guru, begitu juga sebaliknya. Tidak menjadi guru yang hanya memberikan tugas saja, materi dikirim, diupload, baca anak-anak kemudian kerjakan. Ya, semoga kita dimampukan, memang tidak mudah, memang cukup berat dan perlu ekstra energi untuk mempersiapkannya. Tapi kita percaya sebagai pendidik kita akan senantiasa dimampukan dan dengan pertolongan Tuhan kita akan senantiasa diberikan jalan keluar untuk dapat membuat materi yang variatif ya dengan kombinasi sehingga anak-anak tidak bosan. Dan ditekankan lagi oleh Pak Daniel bahwa untuk video juga jangan terlalu panjang Bapak Ibu. Ya, cukup pendek saja karena itu akan lebih akan sering dilihat dan anak-anak akan lebih tertarik karena kalau terlalu panjang mungkin ya nanti malah malas untuk membukanya begitu Bapak Ibu. Nah, saya pun pernah pengalaman waktu awal-awal buka terlalu semangat membuat video itu buat sesuka saya begitu ya. Saya lupa bahwa audiensnya itu anak-anak ya. Ini pengalaman pribadi karena terlalu semangat. Wah, kayaknya seru membuat video. Tapi ternyata lupa kalau yang menyimak itu anak-anak juga akan kelelahan atau bosan begitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini Pak Ginting juga tadi sudah men-share bermacam-macam media ya
aplikasi-aplikasi, salah satunya Slido, Kahoot, Screen Osmetic, kemudian yang tadi Loom ya, Bapak Ibu masih banyak lagi ya, kalau Bapak Ibu mau searching di internet itu banyak lagi akan kita temukan. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Daniel Ginting juga tadi terbuka untuk Bapak Ibu dapat berkonsultasi. Nanti Pak Ginting akan juga berkenan men-sharekan nomor WA-nya, mungkin juga melalui saya, nggih, izin Pak Ginting untuk saya share nomor Bapak, sekiranya Bapak Ibu nanti membutuhkan konsultasi begitu. Nah, kemudian saat membuat video Bapak Ibu sebaiknya tidak memberikan background atau background musik, karena ternyata dari hasil penelitian dari Pak Daniel ini, background musik itu menyebabkan distraksi atau malah merusak ke konsentrasi dari siswa saat menyimak video. Ya, memang saya juga kalau boleh sharing, karena saya juga mengajar juga, saya pernah membuat video itu saya beri musik, ternyata waktu saya minta feedback, mereka ada yang, Bu, musiknya agak mengganggu gitu. Jadi saya memang saat membuat media itu saya minta feedbacknya. Jadi memang tidak semua anak-anak kita mungkin nyaman dengan musik yang kita berikan, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penyampaian Bu Sony, boleh saya tambahkan sebentar? Silakan. Ya, jadi selain background musik, itu ada lagi distraksi, yaitu penjelasan yang bertele-tele. Jadi tolong menggunakan kalimat yang efektif, to the point. Satu, kemudian hindari terlalu banyak permainan PowerPoint yang animasi-animasi yang tidak perlu. Jadi ketika menjelaskan itu ada pergerakan-pergerakan di belakang, tidak perlu. Ya, jadi background musik, hilangkan, langsung to the point, tidak usah bertele-tele, langsung kepada sasaran dan hindari animasi yang tidak perlu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ginting, tambahan informasi yang luar biasa. Saya juga pengalaman saya pernah buat PTT itu, saya memang membuat animasi, ternyata juga mengganggu. Bu, musik animasi pergeseran slide ke slide itu kan juga ada animasi, nggih. Itu sepertinya memang tidak perlu. Jadi bertabrakan dengan suara yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Ginting untuk informasinya dan penekanannya. Kemudian untuk topik, nah seyogyanya di sini diingatkan supaya kita tidak memberikan topik yang baru setiap minggu. Jadi disarankan paling tidak dalam 2 minggu itu pada pertemuan awalnya itu adalah seperti tadi dinyatakan diberikan low order of thinking-nya ya. Jadi belum masuk kepada kritis, jadi nggak langsung materi kemudian pelajari tugas begitu. Jadi ada step-stepnya sehingga anak-anak bisa memahami dengan baik begitu. Dan tidak lupa untuk kita membangun rasa nyaman Bapak Ibu. Tadi dicontohkan ada gambar, yang satunya menggunakan handphone semua, khusyuk menggunakan handphone. Tapi apakah nyaman? Ternyata belum tentu. Kalau anak-anak itu terfasilitasi IT-nya semuanya lengkap, apakah nyaman? Ternyata belum tentu. Tapi di sini diingatkan kita sebagai guru untuk kita menciptakan suasana nyaman, yaitu dengan memperhatikan interaksi tadi. Setiap hal yang kita sampaikan itu ada feedback-nya. Nah, jadi memang teknologi itu sangat penting, tetapi jangan sampai karena kecanggihan teknologi, keasikan kita menggunakan teknologi, tetapi kita melupakan interaksi atau perhatian kita terhadap peserta didik kita. Begitu. Selanjutnya juga baiknya presensi tidak diberikan setiap hari, begitu Bapak Ibu. Ternyata saya juga baru dapat masukan, karena kalau di sekolah kami ini setiap hari tetap harus presensi, begitu Bapak Ibu. Nah, ini juga masukan dari Pak Ginting. Nah, kemudian ada penjadwalan yang secara jelas, sehingga para peserta didik sangat jelas dalam mengikuti setiap materi-materi yang ada, dari awal hingga akhir. Terutama tadi juga terakhir disampaikan ada feedback menggunakan seperti Kahoot, begitu. Sejauh mana penyerapan materi yang kita berikan dengan cara yang menyenangkan. Jadi begitu Bapak Ibu, dari materi yang telah dipaparkan oleh Pak Daniel Ginting, begitu banyak yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili penyelenggara, selalu mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, di kolom chat sudah saya share
link untuk presensi dan angket peserta bagi Bapak Ibu. Dan jika ada yang belum dapat melihat di chat, nanti sudah di-share di grup WA peserta Bapak Ibu, juga menjadi data untuk sertifikat yang akan kita berikan Bapak Ibu. Nah, di situ juga ada nanti saran masukan. Kami sangat berharap Bapak Ibu dapat memberikan saran dan masukan buat kami, sehingga harapan kami dari LCE, YKLA bersama YBPK dapat memfasilitasi Bapak Ibu guru yang di bawah naungan lembaga YBPK dapat semakin memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur, dan kita tidak ketinggalan dengan teknologi yang ada. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Dan ini sebelum ditutup, mohon maaf, kami mendapat titipan video Bapak Ibu untuk mengenalkan aktivitas LCE YKLA. Saya mohon izin Pak Ginting guys, sebentar untuk share video dari LCE YKLA. 3 menit Bapak Ibu nggih, mohon maaf, minta waktunya karena tadi harusnya diputar di awal di awal pertemuan. Ya, sebentar. Pak Sony, Mas Sony, saya bisa dijadikan co-host nggih? Mas Sony? Bentar. Ya, baik Bapak Ibu, karena ada kendala mohon maaf, untuk video akan kami share di grup WA Bapak Ibu. Baik, karena juga waktu sudah siang, sudah mendekati jam makan siang Bapak Ibu, mari kita akhiri bersama pertemuan pada siang hari ini. Seperti di awal kita juga menyerahkan kepada Tuhan, maka pada penutup ini kami mohon Ibu Lukitowati untuk dapat memimpin dalam doa. Waktu kami persilakan Ibu. Terima kasih Ibu kesempatannya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Ruh, juga Pak Daniel Ginting selaku narasumber, juga pihak YLKA yang sudah memfasilitasi kami. Semoga hari ini bisa dapat memberikan masukan ilmu baru, juga perubahan di dalam kita memajukan di bidang pendidikan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita akan berikan kepada Ibu kita yang berikut ini adalah Ibu Tia. Tolong dibuka Bunda Ruh, Mas tidak dengar. Sepenuhnya saya akan berikan. Maaf, terima kasih sekali lagi Ibu Lukitowati yang telah menutup dalam doa. Sebelum Iya, terima kasih Pak Budi dan juga Bu Sri. Mungkin sebelum kita masuk. Terima kasih, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah kita share melalui chat maupun melalui grup WA. Maten Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada siang hari ini. Juga sekali lagi terima kasih kepada Pak Daniel Ginting selaku narasumber. Kiranya Tuhan yang membalas pelayanan Pak Daniel Ginting pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf bila ada kekurangan. Semangat terus. Terima kasih Bapak. Seperti tayangan video. Selamat siang, terima kasih. Sama izin. Terima kasih Pak.